Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sofiana Siatin dengan NIM 204030052. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi fikih muamalah tema 13 mengenai kerjasama pertanian musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Syakur selaku dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah. Subbab yang akan dibahas pada materi ini yang pertama, pengertian kerjasama, 2. Pengertian musaqah, 3. Rukun musaqah, 4. Syarat-syarat musaqah, 5. Pengertian muzara'ah, 6. Rukun muzara'ah, 7. Syarat-syarat muzara'ah, 8. Pengertian mukhabarah, 9. Rukun mukhabarah, 10. Syarat-syarat mukhabarah. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga atau pemerintah dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemilik lahan dan petani. Pada dasarnya, pemilik lahan dan petani dalam pertanian mempunyai tujuan yang sama, yakni kesejahteraan dalam ekonomi. Pengertian musaqah. Akad musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Rukun musaqah yang pertama, 2 orang atau pihak yang melakukan transaksi, 2. Tanah yang dijadikan objek musaqah, 3. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap, 4. Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah, 5. Sihhat atau ungkapan ijab dan qabul. Syarat-syarat musaqah. Yang pertama, kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni orang dewasa, baligh dan berakal. 2. Objek musaqah harus terdiri atas perpohonan yang mempunyai buah. 3. Tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah. 4. Hasil buah yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi 2, 3, dan lain sebagainya. 5. Lamanya perjanjian itu harus jelas. Pengertian muzara'ah. Menurut bahasa, al-muzara'ah memiliki 2 arti. Yang pertama, al-muzara'ah yang berarti tark al-zur'ah atau melemparkan tanaman. Maksudnya adalah modal al-hadzar. Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata az-zahru yang berarti penanaman atau pengolahan. Secara terminologis, muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu atau persentase dari hasil panen. Rukun muzara'ah yang pertama ada aqidain atau 2 orang yang bertransaksi, yaitu pemilik tanah dan pekerja atau penggarap muzari. 2. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam muzara'ah meliputi pohon, tanaman pertanian, dan bagian masing-masing. 3. Sihhah. Muzara'ah dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan arti yang dimaksud akad. Syarat-syarat muzara'ah. Yang pertama, syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus baligh dan berakal. 2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akad menghasilkan. 3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian, batas-batas tanah itu harus jelas.
4. Syarat yang menyangkut hasil panen. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. 5. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak mulai, karena akad muzaroah mengandung makna ijarah, yaitu sewa menyewa atau upah mengupah dengan imbalan sebagai hasil panen. Pengertian mukhabarah. Menurut istilah, mukhabarah yaitu mengerjakan tanah milik orang lain dengan pembagian hasil yang telah ditentukan di antara kedua belah pihak, dengan benih yang akan ditanam ditanggung oleh petani penggarap. Rukun mukhabarah yang pertama, pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengolah lahannya. 2. Petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan kesempatan tetapi tidak memiliki lahan. 3. Objek mukhabarah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola. Yang keempat, ijab dan qabul. Syarat-syarat mukhabarah. Yang pertama, syarat akid atau pelaku. Akid harus berakal, mumayyiz. Akid tidak murtad. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, orang yang murtad hukumnya ditangguhkan, sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, akad mukhabarah dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan. 2. Syarat tanaman. Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas dan menghasilkan. 3. Syarat hasil tanaman. Hasil tanaman harus dijelaskan presentasinya dalam perjanjian. Yang keempat, syarat tanah yang akan ditanami. Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad. 5. Syarat objek akad. Objek akad dalam mukhabarah harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara maupun urf adat. 6. Syarat masa mukhabarah. Masa berlakunya akad mukhabarah harus jelas dan ditentukan atau diketahui. Misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Apabila masanya tidak ditentukan atau tidak jelas, maka akad mukhabarah tidak sah. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.